Inilah sisi ramalan rezeki dan hoki untuk zodiak Libra di bulan November tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Kita akan menggunakan Gilded Trevier Lenormand Expanded Edition untuk sesi ramalan rezeki dan hoki zodiak Libra di bulan November tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki karyawan, untuk rezeki pengusaha, untuk rezeki single mother atau ibu rumah tangga, untuk rezeki TKI, terakhir untuk rezeki yang mencari kerja. Kita rapikan dulu. Sebelum kita buka, Sun, Star, Flower, Tower, Book, Clouds, Cross, Mice, Moon. Baik, kita akan mulai dari kartu Sun. Kartu pertama, Black Cluster rezeki karyawan. Jadi Sun ini akan menceritakan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya, kamu akan lebih terkenal, kamu akan lebih memiliki reputasi, dan kamu akan lebih diandalkan di dalam pekerjaan kamu. Kamu juga akan berhasil untuk memenangi tender, memenangi kompetisi bisnis, memenangi penawaran, dan juga bisa untuk menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik dan memuaskan. Kamu juga akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri, yang lebih memiliki keberanian di dalam setiap tindakan, sehingga tindakan kamu akan tegas, akan lugas, dan akan tepat sasaran. Sun ini juga menjelaskan, mungkin kamu bisa naik pangkat, mungkin kamu bisa naik gaji, atau mungkin gaji kamu tidak dipotong, sehingga hidup kamu tetap stabil. Lalu Sun ini memberitahukan agar kamu bisa mengendalikan diri. Walaupun kamu sukses dan berhasil, namun ada baiknya jika kamu tidak sombong dan tidak arogan. Tetap rendah hati, tetaplah jadi orang yang membumi, dan tetaplah menjadi orang yang ramah. Selanjutnya, kartu keduanya adalah Star, yang akan menceritakan beberapa kemungkinan tambahan yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya adalah kamu akan terpulihkan, baik itu dari sisi rezeki dan juga sisi kesehatan. Kamu juga akan lebih berenergi, kamu juga akan lebih bersemangat, dan kamu akan lebih ceria setiap harinya. Lalu di dalam kehidupan kamu juga akan berprogres atau mengalami kemajuan dan mengalami peningkatan yang cukup baik. Di bulan ini juga akan ada prospek-prospek yang baik yang datang kepada diri kamu. Nah, kamu bisa manfaatkan prospek-prospek itu. Di antaranya, mungkin prospek membuka usaha, atau prospek untuk pindah kerja, atau prospek untuk memiliki karir yang lebih baik. Di bulan ini juga akan terlihat bahwa ambisi kamu akan terwujud, goal kamu akan terwujud, dan kamu akan hidup dengan lebih optimis, lebih positif, dan akan lebih dengan penuh kebahagiaan dan keriangan setiap harinya. Star juga menandakan hidup kamu akan lebih beruntung, hidup kamu akan lebih hoki. Baiklah, inilah kartu Flower yang akan menceritakan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi dalam hidup kamu. Nah, Flower ini masih sejalur dengan ini dan ini. Jadi penjelasannya kurang lebih sama juga. Jadi Flower ini menggambarkan kamu akan lebih bahagia, lebih riang, dan lebih bersemangat setiap harinya. Lalu, jika kamu sebelumnya sakit,
maka kamu akan tersembuhkan, terpulihkan, dan akan memiliki energi level yang normal. Selain kesehatan, dompet kamu juga akan terpulihkan. Akan ada kemajuan yang positif yang kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. Nah, flower ini juga melambangkan kamu akan mendapatkan hadiah, mendapatkan kejutan yang menyenangkan, dan akan mendapatkan pemberian dari seseorang, dan pemberian itu cukup membantu dan cukup membahagiakan. Flower ini juga menunjukkan adanya apresiasi yang diberikan kepada diri kamu, baik itu melalui cinta, melalui rasa terima kasih yang mendalam, ataupun melalui timbal balik secara ekonomi. Flower juga menjelaskan adanya komunikasi yang baik antara diri kamu dengan sekitaran kamu. Noise. Kita meloncat ke pengusaha. Kartu pertama untuk klaster rezeki pengusaha adalah Tower. Tower ini akan menceritakan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya seperti ini. Kamu masih mungkin akan berurusan dengan korporasi, dengan organisasi, dengan institusi, ataupun dengan pemerintahan. Nah, bagi kamu yang berbisnis dengan mereka, mungkin akan ada sedikit kendala yang terjadi, seperti penundaan pembayaran, lalu penundaan order, dan adanya batasan-batasan yang terjadi di dalam bisnis kamu dengan mereka. Selain itu, di bulan ini juga masih ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan, kendala-kendala yang terjadi di alam. Nah, ini semua terkait dengan kondisi alam akhir-akhir ini. Mungkin adanya pandemi ini membuat semua orang menunda pembayaran dan menunda pesanan. Nah, meskipun kamu pusing, meskipun kamu stres, namun Tower ini mengatakan bahwa akan ada jalan keluar. Selalu ada pertolongan dan akan selalu ada harapan yang baik di dalam hidup kamu. Jadi meskipun kamu terbatasi, kamu terpengaruh alam, dan kamu stres, tapi pada akhirnya kamu akan bisa survive dan bertahan. Nah, selain itu Tower ini juga menjelaskan bahwa kamu akan mengalami kerumitan di dalam berurusan dengan birokrasi, baik itu birokrasi perusahaan ataupun birokrasi dari negara. Selanjutnya, inilah kartu book. Kartu book yang akan menceritakan beberapa kemungkinan tambahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu. Di antaranya seperti ini. Kamu akan banyak belajar di bulan ini. Kamu akan memiliki lebih banyak pengetahuan di bulan ini. Dan kamu juga akan lebih mengerti bagaimana jalannya dunia di bulan ini. Book ini juga menjelaskan pentingnya untuk pembukuan yang baik, pentingnya untuk pencatatan keuangan yang baik, dan pentingnya untuk bisa mengatur arus kas yang baik di dalam kehidupan kamu. Book ini juga mengatakan mungkin kamu akan mengajukan penawaran, atau mungkin kamu akan mengirimkan tagihan. Selain itu, book ini memberitahukan juga bahwa kamu mungkin akan mengejar studi, kamu mungkin akan mengambil kursus, atau mungkin kamu akan menambah keahlian kamu. Lalu book ini juga memberitahukan bahwa kamu akan mengetahui beberapa misteri, kamu akan mengetahui beberapa rahasia. Nah, misteri dan rahasia ini mungkin akan cukup mengejutkan untuk diri kamu. Baik, kartu ketiganya adalah kartu Clouds yang akan menceritakan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya seperti ini, masih ada ketidakpastian yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Semuanya masih penuh dengan tanda tanya dan semuanya masih abu-abu. Namun pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh kartu book, kamu akan mengetahui jawaban dari pertanyaan kamu, dan kamu juga akan mendapatkan kepastian untuk kedepannya. Nah, ini kepastian untuk pembayaran mungkin
atau kepastian untuk penerimaan order. Clouds juga menggambarkan mungkin akan ada konflik, keributan, dan perkelahian. Nah, ini mungkin juga terkait dengan hutang dan piutang yang tidak bisa terbayar. Clouds juga menggambarkan adanya perubahan, adanya sesuatu yang berubah, adanya mekanisme yang berubah, dan adanya tata cara yang berubah. Selain itu, Clouds ini juga memberitahukan pada kamu agar kamu bisa bersabar, agar kamu bisa tabah. Bertahanlah di masa yang sulit ini. Gunakan dan kerahkan kekuatan kamu sepenuh-penuhnya, lalu hiduplah dengan lebih irit, lebih bijaksana, dan lebih hemat. Selanjutnya, ini kartu cross untuk ibu rumah tangga atau single mother. Jadi cross ini akan menceritakan seperti ini. Jika kamu tidak berhati-hati, jika kamu tidak waspada, dan jika kamu terlalu percaya pada orang, lalu kamu menganggap remeh situasi yang terjadi, maka mungkin kamu akan ketempuan beban. Mungkin kamu akan menanggung kesalahan dari orang lain. Mungkin kamu akan memiliki hutang yang dilimpahkan oleh orang lain. Selain itu, ada kemungkinan juga jika kamu terlalu percaya pada orang lain, kamu bisa ditipu, dibohongi, dan dikhianati. Selain daripada itu, hendaknya kamu bisa lebih waspada dan curiga kepada pasangan kamu. Mungkin dia akan berbohong, mungkin dia akan melakukan perjudian, atau mungkin dia akan melakukan sesuatu yang aneh. Ada baiknya kamu kasih tahu dia supaya dia tidak aneh-aneh dan tidak nekat, agar tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada diri kalian. Baiklah, ini adalah kartu mais yang akan menceritakan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan TKI. Di antaranya seperti ini. Di bulan November ini, ada kemungkinan rekan-rekan kerja kamu, pasangan kamu, atau teman dan keluarga kamu akan rese kepada diri kamu. Mungkin mereka akan minta uang, pinjam uang, atau terus-menerus menggerogoti kamu. Selain itu, di bulan ini hendaknya kamu bisa lebih hati-hati, karena mungkin kamu bisa kecurian dan kecolongan. Simpan uang kamu baik-baik, simpan benda berharga kamu baik-baik. Selain itu, kamu juga dianjurkan untuk tidak terlalu banyak berbelanja, untuk bisa irit, untuk bisa hemat, dan untuk bisa bijaksana di dalam memandang kehidupan. Baiklah, ini adalah kartu moon yang akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin terjadi atau yang harus dilakukan oleh orang yang mencari kerja. Jadi seperti ini. Jika kamu ingin dikenal oleh orang, jika kamu ingin di-acknowledge oleh orang-orang, jika kamu ingin diakui oleh orang banyak, maka bertindaklah dengan tepat, bertindaklah dengan benar. Hindarilah terlalu banyak berimajinasi, hindarilah terlalu banyak wacana. Wujudkan langsung ide-ide kamu, langsung implementasikan di dalam tindakan dan di dalam gerakan. Nah, jika memang kamu bisa mengimplementasinya, mungkin kamu akan dikenal oleh orang, kamu akan diakui oleh orang. Nah, itu mungkin kamu bisa mendapatkan pekerjaan, atau ada orang yang modalin kamu untuk membuka usaha. Nah, jadi kurang lebih seperti itu zodiak Libra. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di bulan November ini.